Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali lewat channel ini bersama saya, Pendeta Del Sompotan. Dan kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita. Dan saya tidak akan membahas pelajaran ini sendiri. Saya bersama dengan sahabat saya, Pendeta Aldo Katu. Shalom Pak Pendeta, apa kabar? Shalom, salam damai sejahtera Pak Pendeta Del. Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Aldo atas kesempatan yang diberikan. Kita boleh bersama-sama dalam mendiskusikan akan pelajaran sekolah sahabat ini. Kita telah tiba pada pelajaran sekolah sahabat yang baru, dan di dalam pelajaran sekolah sahabat yang baru ini, di triwulan yang ketiga ini, kita akan membahas satu judul, yaitu menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan pelajaran sekolah sahabat kita ini ditulis oleh hamba Tuhan Pendeta Mark Finley. Dan kita masuk pada pelajaran yang pertama, yaitu mengapa bersaksi. Dan sebelum kita akan membahas pelajaran ini bersama dengan Pendeta Aldo Katu, saya ingin menyampaikan bahwa kalau Anda baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Subscribe itu gampang, mudah, dan gratis. Anda tinggal turun ke bawah dari video ini, ada tulisan berwarna merah berupa tombol subscribe. Silakan itu diklik, klik juga lonceng notifikasinya, supaya Anda boleh mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami upload video lewat channel ini. Dan berikan tanda like untuk video ini, dan silakan berkomentar, bertanya menyangkut materi yang kami bawakan, dan pasti kami akan jawab. Sebelum kita akan menyampaikan pelajaran sekolah sahabat ini, mari kita meminta kuasa Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sambil kami mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami. Sebelum kami akan membahas pelajaran sekolah sahabat bersama dengan hambamu Pendeta Aldo Katu, kami mohon kuasa Roh Kudus dari sorga menjadi kebutuhan terbesar kami saat ini, untuk boleh menuntun kami agar pelajaran ini boleh menjadi berkat rohani bukan hanya kepada kami, bahkan kepada siapa saja yang dapat menyaksikan akan tayangan ini nantinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mengapa bersaksi? Ini adalah pertanyaan sekaligus judul daripada pelajaran yang pertama ini. Dan beberapa ayat Alkitab yang menjadi landasan dari pelajaran kita adalah terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 19-20, Lukas 15 ayat 6, Sefanya 3 ayat 17, Yohanes 7 ayat 37-38, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Sementara itu ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bagaimana pandangan Pendeta Aldo tentang judul ini ya? Mengapa harus bersaksi? Kira-kira jawaban apa yang bisa diberikan dengan pertanyaan ini? Mengapa kita harus bersaksi, atau mengapa bersaksi? Silakan, Pak Pendeta. Terima kasih, Pak Pendeta Del. Judul sekolah sahabat kita ini menurut saya sangat menarik. Ini adalah suatu pertanyaan ya. Mengapa bersaksi? Ya. Jadi kalau kita melihat dari segi dunia, saksi itu di ruang pengadilan ada saksi mata atau saksi yang akan menyampaikan kebenaran, atau saksi palsu mengucapkan kata-kata bohong ya. Dan ada dua motif kemungkinan saksi yang memberikan kesaksian di pengadilan. Mungkin yang pertama, ketika saksi itu mengucapkan kata-kata kebohongan, kata palsu, mungkin saja dia bisa dibayar. Dia bisa dibayar. Motifnya oleh karena dia dibayar oleh suatu oknum atau seseorang untuk menyampaikan kesaksian palsu. Tapi kalau saksi yang benar, dia ingin menyampaikan suatu pekabaran, apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita ini, mengapa kita bersaksi? Sebagai orang Kristen, penulis sekolah sahabat, dalam sekolah sahabat kita sepanjang triwulan ini, menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Mengapa orang Kristen bersaksi? Satu, oleh karena dia sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena
dia sudah menerima kasih Tuhan dalam kehidupannya. Kasih Tuhan yang dia rasakan merubah kehidupannya. Rahmat Tuhan yang sangat besar. Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang bisa mengubah kehidupannya untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan mengapa kita bersaksi? Yang kedua, sebagaimana penulis Sekolah Sahabat kita katakan, supaya kita berbagi sukacita kita. Kita bersukacita bersama dengan Tuhan kita di dalam menjalankan misi Tuhan, yaitu keselamatan bagi semua manusia. Jadi ini adalah alasan mengapa kita harus bersaksi ya. Yang pertama tadi, karena kita sudah diselamatkan. Dan yang kedua, supaya membuat sukacita, bukan hanya sukacita Yesus, tapi jadi sukacita kita. Dan yang paling penting adalah mungkin ketika kita bersaksi, maka kita bersaksi tentang Yesus ya. Kita menyampaikan kesaksian tadi sudah disinggung, kesaksian yang baik, kesaksian yang benar, dan inti dari pekabaran yang kita saksikan ini adalah tentang apa? Yesus. Nah, kira-kira kemudian bagaimana konsep di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita yang dikatakan di dalam hari Selasa itu bertumbuh oleh memberi? Apa kaitannya dengan kita bersaksi, lalu kemudian dikaitkan dengan bagaimana kita bisa bertumbuh ketika kita bersaksi, terutama bertumbuh dalam memberi atau memberi sesuatu kepada orang lain, dalam hal ini mungkin pekabaran yang kita bisa saksikan. Terima kasih Pak Pendeta Del. Pelajaran Sekolah Sahabat kita hari Selasa ini dengan judul bertumbuh oleh karena memberi. Kadang kita secara manusia melihat dari segi hal yang tampak, yang nyata, segi orang dunia mengatakan ketika kita menerima, kita mendapatkan lebih banyak. Tapi berbeda dengan prinsip Alkitab. Ya, kalau saya tidak salah dalam buku Kisah pasal 20 ayat 38-39, Rasul Paulus mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebagai orang Kristen kita harus mengambil prinsip Alkitab ini. Sebagai satu contoh, dalam buku Sekolah Sahabat kita hari Selasa ada satu contoh laut mati. Dikatakan laut mati ini adalah titik terendah yang ada di bumi. Dia berada di ketinggian 1388 kaki di bawah permukaan laut. Dan laut mati ini di mana sungai Yordan mengalir keluar dari Danau Galilea dan berkelok-kelok melintasi lembah Yordan sampai di laut mati. Laut mati ini kadar garamnya sangat tinggi sehingga tidak ada kehidupan di sana. Kurang lebih mungkin ada bakteri yang bisa hidup di sana, tapi ikan atau tanaman tidak bisa hidup. Dan laut mati ini dia tidak mengalir lagi ke tempat lain. Jadi dia hanya menampung. Begitulah dengan kehidupan kerohanian kita. Kehidupan kerohanian kita. Kalau kita tidak memberi, kehidupan kerohanian kita tidak bertumbuh. Kehidupan kerohanian kita tidak bertumbuh di dalam Kristus. Kita akan menjadi stagnan atau kehidupan iman kita tetap begitu saja. Sekolah Sahabat mengajak kepada kita untuk mengajak kenapa kita harus memberi. Oleh karena ketika kita memberi, kita akan bertumbuh tabiat kita seperti Kristus. Sebagaimana Kristus datang ke dunia ini, berkorban, memberikan pengorbanannya lewat kematian dia di kayu salib, wajiblah katanya kita mengambil bagian dalam pekerjaan keselamatan yang Tuhan sudah titipkan kepada kita yang menjadi umat Tuhan. Misi Tuhan yaitu kembali saya tekankan, yaitu keselamatan bagi umat manusia. Jadi konsep memberi di sini bukan hanya kita dalam hal ini memberi sesuatu kepada orang lain, tapi lebih spesifik disebutkan konsep kita memberi dalam hal ini menyaksikan akan kasih karunia Tuhan ya di dalam kehidupan kita kepada orang lain ya. Karena saya juga membaca di sini dalam tulisan Ellen White ya, Alpha Omega Jilid 5 halaman 140. Allah sebenarnya dapat mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa bantuan kita. Akan tetapi supaya kita dapat mengembangkan suatu tabiat yang seperti Kristus, wajiblah kita mengambil bagian dalam pekerjaannya untuk dapat menikmati kegirangannya, kegirangan melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya. Wajiblah kita mengambil bagian dalam segenap pekerjaannya
untuk penebusan mereka itu. Jadi kita harus memberi informasi tentang kebenaran ini juga untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Bukan hanya kita membantu Yesus atau kita menghidupkan karakter Yesus, tapi juga membuat diri kita ini bisa bertumbuh ke arah yang lebih baik ya. Dan disitulah kemudian kita ini setia kepada apa? Setia kepada perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan juga bagi kita apa? Pergilah ya. Jadikanlah semua bangsa apa? Jadikanlah semua bangsa muridku ya. Dan di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 disebutkan juga Tuhan bersemangat dalam menyelamatkan orang. Tidak ada yang lebih penting baginya adalah keinginan tulusnya agar semua diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, kemudian yang berikut, Pendeta Aldo, kira-kira ketika kita mau menyampaikan kabar sukacita ini kepada orang lain, apa yang dapat memotivasi kita? Apa yang memotivasi kita untuk menyampaikan kabar sukacita Kristus itu kepada orang lain? Terima kasih, Pendeta Del. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, apa yang memotivasi kita untuk membagikan kabar keselamatan itu? Jadi apa yang sebenarnya kita bagikan? Yaitu Injil. Kita membagikan bahwa Yesus telah mati. Yesus menghapus dosa umat manusia. Yesus mengajak kepada kita untuk menerima anugerah itu, kasih karunia Tuhan, yang kita ambil lewat iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebagaimana kita, kalau kita sudah menerima atau kita mendapatkan dari seseorang pemberian, tentunya kita akan berterima kasih kepada seseorang itu. Nah, ketika kita berterima kasih, Tuhan mengajak kepada kita ini adalah mitra Tuhan di dalam rencana keselamatan yang Tuhan sudah lakukan untuk umat manusia. Tuhan menjadi satu kerinduan hati Tuhan yang terdalam adalah supaya semua manusia ini bisa diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tidak terkecuali, Ia mengendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat dan semua orang bisa selamat. Nah, ketika kita mengabarkan Injil, ketika kita memberikan pekabaran kasih karunia Tuhan, kita harus didorong atau dimotivasi oleh karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah merasakan bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan kembali, saya katakan, Tuhan sudah mengubah kehidupan kita oleh Roh-Nya. Mungkin kita yang bisa mengalami sedikit, kita yang bisa merasakan dalam kehidupan kita, mungkin yang kitanya dulunya jauh daripada Tuhan, kita rasakan kita jarang ke gereja, atau mungkin yang kita dulunya tersesat, Tuhan bawa kita kembali pulang. Nah, itulah yang menjadi motivasi kepada kita. Dulu kita sesat, dulu kita jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan kembali mengenalkan hidup kita kepada Tuhan. Lewat rencana keselamatan itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah kasih Kristus, sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam sekolah sahabat kita, 2 Korintus 5 ayat 14, kasih Kristuslah yang menguasai kami. Saya suka juga dengan tulisan Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 35, sebab siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Rasul Paulus katakan, apakah itu penganiayaan, apakah itu pedang, apakah itu kelaparan, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Dan kasih Allah inilah yang memotivasi Rasul Paulus untuk menjadi juru kabar Tuhan. Bukan hanya untuk orang Yahudi yang kita tahu bersama dalam kisah pasal 13 ayat 47 ya. Tuhan katakan bahwa engkau akan kukirim kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bukan hanya untuk orang Israel. Itulah yang membuat Rasul Paulus menjadi juru kabar Allah. Karena dia dimotivasi, dia digerakkan oleh kasih Allah dalam kehidupannya. Kasih Allah yang menguasai dirinya. Apapun yang ada di hadapannya, di depannya, baik itu penganiayaan, pedang, kelaparan, apapun, dia katakan,
tidak ada yang memisahkan dari kasih Allah. Dia tetap bekerja untuk Tuhan, melayani untuk sesama. Baik, terima kasih Pendeta Aldo. Luar biasa pembahasannya, sudah panjang lebar diuraikan menyangkut pelajaran kita tentang mengapa bersaksi. Tentunya sudah ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil untuk menjawab pertanyaan ini, mengapa kita perlu bersaksi lewat berbagai-bagai hal yang sudah diperbincangkan tadi. Kalau kira-kira ada satu kesimpulan dari pelajaran kita sepanjang minggu ini, kira-kira apa kesimpulan pendeknya yang bisa dibagikan kepada kita, Pendeta Aldo? Silakan. Oke, terima kasih Pak Pendeta Tel. Jadi kita bersaksi ini bisa secara perorangan, kita secara pribadi, ataupun kita bisa secara satu komunitas atau yang kita sebut gereja. Nah, ada satu tulisan dari Pena Inspirasi mengatakan bahwa penginjilan perorangan itu lebih efektif dan lebih akan berhasil membawa jiwa-jiwa untuk mengenal akan Kristus. Adalah di sini di sekolah Sabat hari Rabu dia katakan, bagi gereja ketika gereja mengabaikan dan menimbulkan perintah Kristus berarti gagal dalam tujuan keberadaannya dan kehilangan panggilan kenabiannya kepada dunia. Jadi gereja ada di dunia ini untuk menunaikan akan perintah Kristus, yaitu mengabarkan Injil. Jangan kita terlalu fokus di dalam gereja. Hati-hati ketika kita lupa bahwa tugas utama kita itu adalah mengabarkan Injil keluar. Tetapi marilah kita dalam kehidupan kita secara pribadi, mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan bahwa pikirkan, mungkin ada seseorang yang sudah ada di pikiranmu, kita bawa dalam doa. Baik mungkin itu keluarga kita yang belum seiman dengan kita atau belum mengetahui kabar keselamatan yang Tuhan berikan, ataupun tetangga kita. Kita doakan dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kesempatan itu. Bagaimana kita bisa bertemu dengan orang itu, bagaimana saya membuka percakapan untuk mengabarkan Injil Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Dan ingat, setelah kita berdoa, kita harus ada tindakan, action. Kita harus ada tindakan di mana kita harus memberikan kabar keselamatan itu juga kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa selamat, bukan hanya kita saja. Baik, terima kasih Pendeta Aldo atas penjelasan yang sudah diberikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Kita akan akhiri dengan doa. Bolehkah Pendeta Aldo pimpin kita dalam doa? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terpujilah kiranya selalu nama-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah ini, kami boleh membahas firman Tuhan, buku sekolah sahabat. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh menjadi saksi Tuhan. Baik secara pribadi, perorangan, maupun secara gereja. Tuhan sanggupkan kami untuk kami hidupkan, praktekkan akan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Pendeta Dale di dalam pelayanan dan di dalam keluarganya. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Aldo atas waktunya, dan demikianlah akhir daripada pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, minggu yang pertama, pelajaran yang pertama dalam triwulan yang baru, mengapa bersaksi. Bagi Anda yang baru saja bergabung dan menyaksikan untuk yang pertama kali akan tayangan ini lewat channel ini, kembali jangan lupa untuk subscribe channel ini. Subscribe itu gampang, gratis, dan mudah. Anda tinggal turun ke bawah dari video ini, ada tombol tulisan berwarna merah subscribe. Silakan itu diklik, dan klik juga di sampingnya lonceng notifikasi, diaktifkan semua notifikasi, supaya Anda boleh mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengupload video lewat channel ini. Dan berikan tanda like untuk video ini, dan jangan lupa untuk berkomentar. Bertanya sehubungan dengan materi yang kami bawakan, dan kami pasti akan menjawabnya. Terima kasih.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di pelajaran berikut.